Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat kita lahir dalam negara Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat badan, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Nikmat Islam, hanya agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang lahir ke muka bumi, 8 miliar lebih, 2 miliar yang Islam. Artinya 4 bayi lahir ke muka bumi, hanya 1 yang Islam. Dan 1 kita di situ. 25% dan kita dapat Islam. Alhamdulillah. Kemudian dengan iman, kita mudah melaksanakan perintah Allah dan mudah meninggalkan larang-larang Allah. Dengan sehat badan, kita bisa beraktivitas dengan normal, kita bisa pergi kemana-mana. Sementara teman-teman kita yang sakit sekarang ada di tempat tidur, ada tergeletaknya. Dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian, topik pada kesempatan yang berbahagia ini sore ini yaitu keutamaan menyantuni yatim piatu. Untuk itu kami persilakan kepada, saya kenalkan dulu teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu ke studio Al-Sani yaitu Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman. Saya sapa dulu Pak Kiainya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar sore ini Pak Kiai? Sehat walafiat, alhamdulillah. Cerah kali Pak Kiai ini, senyum kali saya ini. Alhamdulillah, sejuk memang Pak Kiai hari ini. Sedekah senyum itu sedekah. Alhamdulillah. Pak Kiai ini teman-teman di luar sana pengen pencerahan tentang bagaimana keutamaan menyantuni yatim piatu. Alhamdulillah metode Al-Sani dengan semua komunitasnya yang mungkin menyebar di seluruh dunia, yang ada di Amerika, ada di Australia, ada di London, ada di Jepang, ada di Korea, dan seluruh Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini insya Allah sudah terkumpul dana untuk 125 orang yatim piatu dan duafa. Insya Allah kita akan memberikan santunan satu orangnya 250.000 uang tunai dan 100.000 berbentuk sembako. Artinya total 350.000 per orang dapat. Dan sekarang sudah terkumpul kurang lebih 125 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok di Masjid Al-Munawwarah kita bisa selenggarakan acara itu, dan Pak Kiai saya mohon nanti bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman kita yang ada di sini nanti. Nah untuk itu, untuk permulaan, sekarang dipersilakan Pak Kiai untuk menyampaikan kepada kami semuanya tentang keutamaan menyantuni yatim piatu. Kepada Pak Kiai, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina karim amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Waduh, suara emas pakai masih ada kayaknya nih. Ketahuan suara emasnya ini. Lanjut Pak Kiai. Hadirin kaum muslimin saudaraku di mana saja berada, wabil khusus Sohibul Bait Al-Mukarram Bapak Ustadz Rijal, semoga panjang umur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini mudah-mudahan putra-putrinya soleh dan soleha. Mudah-mudahan metode Al-Hasani ini tersebar ke seluruh dunia. Amin, amin ya Allah. Mati dan bisa manfaat untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita mulai surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un
Surat Al-Ma'un diturunkannya di Mekah 7 ayat. Diturunkan setelah surat Al-Kautsar. Hadirin, kalau kita tadabbur firman ayat ini, kalau kita sudah nyambung, sudah connect dengan ayat ini, pasti hati kita menggetar. Hati setelah menggetar, kita bisa menangis. Kenapa? Karena ayat ini ayat yang sangat sensitif buat umat Islam. Banyak hari ini umat Islam yang mengaku Islamnya sudah sempurna. Alhamdulillah, sholatnya sudah berjamaah. Alhamdulillah, sholat sunat, tahajudnya sudah, duhanya sudah, sholat isra Senin. Tapi di hatinya tidak ada tersentuh dengan yakin. Maka di sini akan ada sesuatu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aro'aita itu namanya hamzah istifham. Istifhamnya istifham takriri. Istifham takriri sehingga Allah Subhanahu wa taala kalau ada lapan aro'aita, Bapak-bapak, itu manusia diajak berpikir. Kalau aro'aita itu hubungannya dengan akal. Ro'a itu asalnya kan melihat, tapi di sini penglihatan batin, bukan penglihatan mata. Sebab kalau pada aro'aita bertemu dengan orang buta, nggak berlaku ayat ini. Tapi aro'aita di sini berlakunya dengan mata batin, basiroh, bukan ainun. Ya. Karena kalau kalau aro'aita dimaknakan dengan mata lihat, mata kepala, maka orang buta nggak berlaku. Tapi jelas orang buta pun berlaku di sini. Karena apanya aro'aita ini diajarkan berpikir manusia. Bagaimana pendapatmu ya Rasul, orang yang mendustakan agama? Tadi sudah dibahas tentang ilmu nahusaunya. Kalau kadzaba bohong, kalau kadzaba membohongkan. Yukadzibu selalu mendustakan. Fi'il mudhari itu ya duru alas timrori wadawam. Bagaimana pendapatmu ya hai Rasul, orang yang mendustakan agama? Maka ini jawabul jawab. Pertanyaan ini dijawabnya oleh Allah sendiri. Padzalikallazi yatu'ul yatim. Maka itulah orang yang hadrik anak yatim, yang cuek dengan yatim, yang tidak mau kedatangan orang yatim. Maka kita alhamdulillah guru kita, murabi kita, daripada yang punya sohib metode Al-Hasani mengajak kepada kita agar jemaah ini jangan sampai mendustakan agama, diajak untuk menyantuni yatim. Insya Allah tanggal 7 di Masjid Al-Munawwaroh ada santunan yatim. Ini apa? Karena kita takut terancam dengan ayat ini. Kita ngaji tafsir dari ayat ke ayat, tapi yatim dibiarkan, tidak disentuh, tidak dibicarakan, maka kita diancam bawah ancaman ayat ini. Kita kalau ngaji terus rajin, tapi yatim cuek, nggak ada perhatian sih. Ini termasuk ayat ini. Termasuk yukal dibubidin. Maka kalimatnya padalika, isim isyarah lil bukti. Padalika itu namanya dalam kitab Alfiyah, Pak Ustadz, Sohibul Metode Al-Hasani, kalau dalika iya Bapak-bapak, subhanallah, tadulu alal isyremati lil bukti. Itu tadi katakan itu nah, orangnya yang menghadiri anak yatim, tidak cuek sama yatim, EGP sama anak yatim. Yang penting anak istri, anak yatim, emangnya gua pikirin. Nah, itu ya namanya EGP. Penista agama jadinya ya. Ya, sama guru kita bilang agama. Tuh orang yang orangnya. Siapa yang maling? Itu orangnya. Kalimatnya padalika begitu. Supaya ada sentuhan sensitif. Iya. Orang beriman itu pasti nggak kaget. Yang kedua, pendusta agama itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, kadal fakru ayyakuna kufron, banyak orang yang fakir murtad sekarang. Ya. Subhanallah, kalau saya sampaikan secara biodata, Cianjur, Sukabumi, pinggiran sudah pindah agama. Bahkan ustadznya juga ada. Pindah agama Pak ya? Pindah agama, namanya Ustadz Muhammad juga ada. Cara mereka pemurtadan itu memang tahu biasa dalam keadaan miskin ilmu, miskin iman, sehingga sekolah gratis, obat gratis, tanah garapan gratis. Akhirnya mereka tanpa diminta murtad. Ini akibat siapa? Akibat orang yang beriman tidak mau mengajak bagaimana orang miskin supaya jangan lapar.
Ya. Cari solusi kerja, caranya cari solusi kerja, cari suruh ngebon dan sebagainya, pakai motivasi, jadi motivator. Insya Allah tidak akan murtad. Nah ini ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yang ketiga ini luar biasa. Jadi ternyata ayat 1 dan ayat ketiga ini Allah menjelaskan bahwa yang pendusta agama itu adalah orang yang membiarkan yatim dan tidak mengajak makan kepada fakir miskin. Subhanallah. Lanjut Alhamdulillah ya. Pak Kiai. Alhamdulillah ya kita di Madrasah ini hampir setiap bulan memberikan santunan kepada 13 orang dan bahkan nanti kita tingkatkan terus dan nilainya bisa mungkin nanti lama-lama naik terus 3 juta, 4 juta. Insya Allah nanti Pak Kiai kami undang nanti tiap bulan, insya Allah. Kemudian yang kedua, insya Allah kita selalu makan-makan bersama orang miskin. Kadang kita keluar, ada nih siapa lagi mau diajak makan, insya Allah. Insya Allah kita mengamalkan ini, karena kita sadar sekali bahwa kalau kita cuek dengan kita kan ada tuh kita cuek dengan orang lapar, ini kan tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, kita cuek, Allah akan marah. Mungkin saya ingat cerita pada saat Rasulullah Pak Kiai. Jadi satu saat Rasulullah itu jalan keluar bersama sahabat, tiba-tiba ada seorang bapak yang meraung kesakitan. Nah anaknya panggil, ya Rasulullah singgah ke rumahku, bapakku sakit katanya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa bapakmu sakit? Ya Rasulullah kebanyakan makan. Kebanyakan makan, makan durian, makan pisang, semua dimakan. Karena banyak makan, sakit. Lalu Rasulullah berdoa, ya Rasulullah doakan di luar Rasulullah dan sembuh. Rasulullah doanya makbul. Jalan lagi Rasulullah keluar. Nggak lama di luar, ketemu orang yang meraung lagi. Meraung, Rasulullah disuruh singgah. Singgah Rasulullah, kenapa bapakmu 3 hari nggak makan ya Rasulullah? Loh, 3 hari nggak makan. Ya Rasulullah doakan, didoakan Rasulullah. Yang sebelah itu kebanyakan makan, yang dekat situ nggak makan. Lalu Rasulullah manggil sahabat, tahukah kalian, andai saja orang kaya tadi memberikan makan kepada orang miskin tadi, dua-duanya sehat. Logika sekali. Jadi orang kaya butuh orang miskin, bukan hanya orang miskin yang butuh orang kaya. Orang kaya juga butuh orang miskin. Kita mungkin dengan doa orang miskin, kita kaya ini menurut saya pakaiannya titipan rezeki ini. Rezeki ini kita sebagai pipa. Yang mungkin ya Allah bisa sekejap. Saya banyak punya teman Pak Kiai. Kadang-kadang kalau Allah ambil sekejap saja Pak Kiai ya. Oke Pak Kiai, kita udah kedatangan tamu nih Bu Dartismai. Assalamualaikum Bu Dartismai Muri. Assalamualaikum Bu Dartismai. Ibu Dartismai. Ibu, jauh udah perangkat. Ibu Dartismai mau tanya kepada Pak Kiai. Oke. Kalau gitu Pak Kiai kita berikan closing statement. Pertama, insya Allah ya Pak Kiai kita selalu berdakwah bagaimana caranya menyantuni yatim piatu. Yang kedua, kita bagaimana banyak berteman dengan orang miskin. Bagaimana di Sentul ini, ya pinggiran-pinggiran itu masih banyak Pak Kiai. Jadi saya insya Allah keliling pinggiran aja Pak Kiai sekarang. Karena banyak sekali orang situ yang pemulung, yang betul-betul yang diajak oleh murtad banyak sebagainya. Saya dengar cerita tuh sedih juga Pak Kiai. Bagaimana menurut pendapat Pak Kiai itu di Sentul ini? Di sekeliling pinggiran Sentul banyak sekali ya Pak Kiai ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Kiai itu? Ya ada juga ada juga tapi mereka secara sembunyi-sembunyi. Iya. Sembunyi-sembunyi dengan kata-kata sopan dengan santunan, tapi mereka belum berani mengajak, hanya action aja gitu. Mudah-mudahan saya alhamdulillah kalau ada rezeki, alhamdulillah dengan izin Allah, kalau ada beras kasih beras, itu kita yang diambil itu namanya security. Jadi security kami itu ada 16, akan ada pernah saya kasih beras per orang 3 liter, kadang-kadang beli buduk setiap pagi itu, kadang-kadang minuman seger gitu. Jadi jangan, alhamdulillah. Jadi Islam itu harus terasa oleh orang-orang awam. Jangan kita jadi ustadz, assalamualaikum, mentang-mentang jadi ustadz kita pengen dihormat, justru kita harus memberikan contoh, uswatun hasanah. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz Rijal di mana di security kami itu hampir setiap hari ada apa sesuatu lah, sodakoh lah, baik makanan maupun uang gitu. Kadang-kadang saya kalau lagi uang 15.000 kasih 15.000, kadang 20 gitu. Karena kita takut diancam dengan ayat ini. Pendusta agama. Pendusta kita orangnya. Itu tuh orangnya. Jadi imam terus, ceramah terus, gitu. Tapi alhamdulillah kemarin juga ada alhamdulillah santunan pada anak-anak, kan di rumah saya ada anak yatim di rumah Ridwan tuh sekarang bikin pondok ya. Ada fakir miskin yatim. Ada kemarin bikisan box itu dikasih ke sana alhamdulillah.
Gitu. Jadi anak-anak yatim ngaji kasih makanan, gembira sekali itu. Oh iya Pak Jadi Kiai, besok ada nggak Pak Kiai yang punya yatim piatu masukin ke nama ke kami deh. Kami bantu agak 5 orang boleh. boleh ada. Nanti kasih ya. Nanti Oke dong, ini kita ada tamu Bu Normalis Yuslaf. Assalamualaikum Bu Normalis Yuslaf. Perangkat Bu, monitor. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu, ada tamu kita pakai di Topik Rahman. Siapa beliau Bu? Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Taufik. Waalaikumsalam, Ibu dari mana? Saya di Jakarta Pak. Alhamdulillah bisa silaturahim, Allahu Akbar. Bahagia sekali hari ini menambah saudara walaupun antara melalui Zoom. Iya. Bu Normalis ini peserta kita terbaik nih Pak Kiai. Amin. Pak Ustadz. Iya. Biasanya Pak Ustadz ada di pondok Pak Ustadz? Iya, saya ada pondok. Pondok mana Pak Ustadz? Dekat Taubatan Nasuha, ada Taubatan Nasuha itu khusus tahfidzul Quran, orang-orang yang tidak mampu. Anak pang sekarang lagi belajar di sana. Ada 20 orang. Kemudian ada pondok pesantren anak saya juga ada, alhamdulillah, belajar Al-Quran gitu. Pak Rizal Jaman jawab nih, insya Allah berangkat. Sebelah saya bilang segera cepat. Iya. Nunggu. Iya. Oke, Bu Normalis, ada mau ditanya lagi ke Pak Kiai? Ada pertanyaan, silakan Ibu. Tentang yatim piatu. Iya. Tentang yatim piatu. Boleh Pak Ustadz, saya mau nanya ini. Ya, boleh. Dalam rangka bulan Muharram ini, Betul. orang itu menyantunin anak yatim itu hanya berlomba-lomba pada bulan Muharram aja. Padahal kalau kita lihat ya, kebutuhan anak yatim itu kan tiap hari. Betul. Bagaimana supaya jangan hanya bulan Muharram saja? Apa kiat-kiatnya? Betul. Saya tambah sebelum Pak Kiai jawab, saya jawab dulu ya. Alhamdulillah Bu Normalis, kita alasani tiap bulan Bu Normalis. Insya Allah. Iya. Nah, yang kita berikan bantuan sesuai dengan yang kita temukan. Nah, sekarang baru kurang lebih 15 orang satu bulannya. Jadi kita insya Allah tiap bulan. Nah, sekarang silakan Pak Kiai. Yang cuma setahun Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Jadi syariat Islam itu tradisional ya. Menyantuni satu Muharram itu adalah satu momen syiar untuk memotivasi kepada orang yang belum tahu. Nah, sehingga hikmahnya ada pertanyaan dari Ibu Aisyah. Kok ada setahun sekali? Ternyata kebutuhan yatim piatu fakir miskin setahun sekali setiap hari. Maka di sini sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah itu bukan setahun sekali, setiap hari, setiap saat, setiap ada yang membutuhkan, maka di situ kita tugas. Bukan setahun sekali. Kalau setahun sekali hanya momen saja, menjadi motivasi. Nah di situ Kiai Ustadz menyampaikan kewajiban, wajib menyampaikan bahwa menyantun yatim piatu bukan satu Muharram, bukan 10 Muharram, tapi setiap saat. Bahkan sunnah Nabi itu kita harus punya yatim di rumah. Dan ketika perang Badar yang meninggal syahid itu anaknya diambil direbutin, buat saya yatimnya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, khairul bait bihi yatim. Sebaik-baiknya rumah adalah ada yatimnya. Alhamdulillah tahadus bini Ibu Aisyah, saya punya yatim 2. Alhamdulillah dipesantrenkan, sekarang udah jadi ustadz, sudah jadi ada yang sudah naik haji, alhamdulillah punya murid itu diurusnya bukan dikasih makan, dikasih sekolahkan, dipesantrenkan, ditikahkan. Sekarang alhamdulillah sunahnya begitu Bu, bukan disantunin perutnya aja, otaknya imannya juga harus disantunin, berpendidikannya disantunin, itu yang dimaksud oleh Nabi, ana wa kafilu yatim kahateni fil jannah. Saya dengan anak yatim seperti telunjuk dan ibu jari. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kalaulah akan bertemu dengan Rasul, orang yang punya anak yatim, disekolahkan, dibikin seperti anak sendiri, nanti berjumpa dengan Rasulullah di surga seperti ini. Sampai Nabi, wa asyara bisababati wa rustam. Sampai begini Nabi.
Nih, Ya. tahu nggak orang yang ngurus yatim dan orang yang dengan aku nanti berjumpa tidak ada antara begini nanti. Makanan kaya. Oke, Bu Nurmalis, Bu Nurmalis ya. Terima kasih Pak Beri kesempatan kepada Bu Ustadz. Aisyah Abdullah bertanya. Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah. Ini dari Palembang nih Pak. Oke, silakan Bu Aisyah Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya ya, kalau ada umpamanya seorang ibu yang suaminya meninggal Pak ya, Astagfirullah. terus dia kira-kira beberapa tahun dia menikah lagi. Nah, anak-anak yatim, dia punya anak yatim itu masih termasuk anak yatim atau tidak lagi tuh Pak Ustadz? Silakan Pak Kiai, yang istrinya kawin lagi, apakah anak itu masih disebut anak yatim karena dia punya bapak baru kali ya? Jadi, Ya, punya jadi bapak. yang ada limit waktunya yatim itu. Limit waktunya kalau sudah kawin apalagi sudah tidak yatim lagi. Sudah ada yatim lagi. Kalau usia 15 tahun walaupun dia belum nikah, limit waktu yatim itu laki-laki 15 tahun. Menurut ulama, limit waktunya 9 tahun. Nah, bagaimana kalau sudah nikah? Jangan-jangan sudah nikah, limit waktu sudah 15 tahun, sudah nama yatimnya sudah hilang. Anak yatim. Jadi kita walaupun diurus sama kita nilainya bukan karena yatimnya, sedekahnya kita. Jadi sedekah membantu ketidakpunyaannya. Jadi apa yatim itu ada dua kan? Ada yatim orang yang dia yatim, dia miskin. Ada yatim orang kaya, punya harta warisan miliaran. Banyak sekarang anak yatim kaya raya itu. Nah itu kewajibannya itu yang mengurus adalah orang kakak yang paling gede. Untuk mengurus yatim yang hanya warisan miliaran itu, kewajiban untuk mengamankan orang tua atau kakak yang paling gede itu harus dijaga. Nanti setelah dewasa baru diserahkan. Jadi ya, nama hadiah limit waktu yatim itu limit waktunya kalau laki-laki itu 15 tahun sudah habis limit waktunya. Kalau sudah nikah sudah bukan yatim lagi. Walaupun belum nikah kalau sudah 15 tahun lewat bukan yatim lagi. Oh, jadi tadi Pak ya, yang tadi ditanya Bu Aisyah, kalau dia sudah punya bapak baru, ibunya kawin lagi, enggak lagi ya, karena sudah punya, enggak ya. Ya, Oke, gitu Bu Aisyah ya. Jadi kalau sudah punya kawin lagi, enggak. Ya, kalau kita punya anak tiri yatim nih, umpamanya anak tiri yatim dua, ya. Tetap sebelum dia 15 tahun tetap nama yatimnya mesti ada. Oh. Dan bapak tirinya mendapatkan nilai untuk menyantuni yatim. Ya, ya. Ada. Oke. Usia Bu Aisyah, kita ke Pak Rizal Radar, Pak Rizal Jaman. Silakan Pak Rizal Jaman, apa yang ditanyakan pada Pak Kiai kita? Silakan. Silakan Pak Rizal. Tutup lagi. Ibu Aisyah lagi. Ibu Aisyah ngomong. Ya, Pak, yang saya tanyakan ini tadi Pak ya, maksudnya seandainya Pak ya, seandainya Bapak, biasanya ini yang banyak kejadian Pak gini Pak ya, seorang ibu janda ya, dia menikah lagi. Nah, tapi bapak yang baru ini sepertinya tidak mau ngurus. Jadi si anak itu diserahkan ke nenek atau pokoknya bukan lagi sama bapak, bukan sama ibu. Jadi kasarnya gini Pak, meninggal bapak, hilang ibu, kira-kira gitu. Oh iya. Kewajiban untuk mengayomi si anak yatim ini, apakah kewajiban kita atau gimana itu Pak yang maksud saya? Jadi bapak tirinya atau ibu aslinya gitu? Enggak, ibu aslinya ada ya. Nah, tapi bapak tirinya ini tidak mau ngurusin si anak. Jadi anak ini dikembalikan ke si kakek, kembalikan si nenek. Paham. Nah, itu bapak tiri yang harus kasih ilmu agama. Tanggung jawab cinta sama ibunya sudah satu paket dengan putranya. Itu paket. Ini ibunya mau, anaknya nggak mau. Ya, itu enggak, itu namanya itu badan sensor itu. Satu paket. Kayak itu sebetulnya banyak kejadian itu Pak. Ya, nanti kalau ngaji insya Allah dia akan tobat kepada Allah. Kalau dengar ayat ini insya Allah tobat. Karena pengajian ini kan dari tidak tahu jadi tahu. Iya, betul. Udah Bu Aisyah? Iya Pak, terima kasih Pak. Berikan pengertian Al-Quran pada dia Bu Aisyah ya. Iya. Boleh begitu, ibunya diambil, anaknya enggak itu ya. Iya. Oke, Pak Rizal Radar, Pak Rizal Jaman, Assalamualaikum Pak Rizal Jaman. Pak Rizal Jaman, silakan disapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ambo rindu sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Jauh di mata, dekat di mata. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Ada yang mau ditanya Pak Rizal? Sementara enggak, mau mendengar aja dulu ya, Ustadz. Oke, kalau itu saya yang nanya Pak Rizal ya. Masya Allah. Gimana kesan-kesan Pak Rizal setelah berapa kali nih Zoom di Al-Sani? Berapa kali Pak? Oh gitu. Alhamdulillah Ustadz, saya sangat senang ada ilmu-ilmu sehingga jadi yang biasa lupa jadi ingat lagi Ustadz. Gitu dikegali lagi memori-memori lama gitu Ustadz. Pernah belajar dulu ya? Insya Allah, alhamdulillah. Dia kan kalau sudah pernah belajar gampang. Nanti Ya, Pak Rizal kelas kilat aja, ulang lagi di grup lama, Allah. nanti masuk ke grup advance, ke kelas yang sudah lanjutan. Oh enggak, harus dari awal Pak Ustadz. Harus dari awal. Ngeraba-raba, insya Allah. Mudah-mudahan istiqamah Pak Rizal ya. Insya Allah, doa Pak doa. Rizal kelas hari apa nih? Hari Sabtu besok. Sabtu ya, hari Senin, Rabu, Sabtu ya, siang ya. Senin, Rabu, Rabu. Sabtu. Nah, Tapi Pak Rizal juga bisa boleh masuk pagi. Kalau ada waktu Boleh, pagi silakan masuk pagi. Kalau Iya, siang, insya kalau malam ada waktu silakan masuk malam. Insya Allah Ustadz. Di Al-Sani itu boleh semuanya. Oh, Yang nggak boleh itu nggak masuk. Iya, itu kelebihan Al-Hasani ini. Nah. Semua orang boleh ya. Iya, jadi ada waktu itu kalau nggak mau lagi berarti orang itu malas lagi. Terlaluan ya. Iya. Oke, kalau gitu saya ke Pak Helmi Adianto. Silakan Pak Helmi. Kita kedatangan tamu Pak Kiai Haji Taufikur Rahman. Silakan Pak Helmi tanya ke Pak Kiai kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Helmi. Pak Helmi di mana posisinya ini? Bapak di mana Bapak? Saya di Jambi Pak Kiai. Allah luar biasa. Seorang dosen. Tapi Pak satu Kiai. kampung dengan Pak Ustadz Pak Kiai. Amin. Dosen Unja Pak Kiai. Oh iya. Jadi apa? Jadi EO-nya Al-Sani sekarang. Tulang punggungnya Al-Sani Pak Kiai. Amin. Panjang umur sehat insyaallah. Alhamdulillah. Amin rabbal alamin. Ada mau ditanya Pak Kiai, Pak Helmi? Belum ada Pak Ustadz. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Heri Nugraha. Silakan Pak Heri Nugraha, disapa Pak Kiainya. Assalamualaikum Pak Buya, Pak Kiai, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kantor nih. Pak, di kantor di mana Mas Heri kantornya? Di Kalibata Pak. Ustadz. Perusahaan apa itu? Kita di kontraktor untuk industri, bikin pabrik-pabrik begitu. Oh ya luar biasa Pak Kiai. Peserta kita dari ujung ke ujung, dari profesi, semua profesi ada. Iya. Kalau Bu Aisyah tadi, Bu Aisyah itu seorang dokter Bu Aisyah. Bu Aisyah apa Bu Aisyah? Dokter. Dokter. Pak Banyak kan Helmi dokter ya. dosen. Kalau Pak Heri Nugraha tadi itu seorang karyawan pabrik Pak Heri Nugraha ya. Iya Pak, engineer. Silakan apa yang bertanya kepada Pak Kiai, Pak Heri? Boleh izin bertanya Pak Kiai? Boleh. Ya. Kalau yang kita pahami definisi yatim itu kan yang ayahnya ya atau bapaknya meninggal ya Pak Kiai. Ya, betul. Apakah tidak kalau di kita itu terus yang ditinggal ibu namanya piatu gitu ya? Betul. Di Syar'i juga seperti itu atau itu istilah di kita aja Pak Kiai? Betul. Istilah itu. Betul. Ya, maksud kami apakah itu sudah betul? Kemudian terkait yang keutamaan yang tadi dijanjikan Rasul sedekat 2 jari itu hanya berlaku untuk yang yatim saja dan tidak berlaku untuk piatu atau seperti apa? Karena kan kalau melihat dampak yang diderita si anak itu kan bisa jadi yang ditinggal ibu juga tidak lebih ringan gitu ya. Betul. Oke, mohon pencerahan. Itu aja. Makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita jawab dari surat An-Nisa ya.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd. Jadi dalam rumah tangga itu yang jadi presiden itu suami. Kalau istri Pak Menteri Dalam Negeri. Itu Pak gambarannya gitu ya. Jadi itu secara umum yang bertanggung jawab dalam rumah tangga itu ar-rijal. Kemudian ini yang punya metodenya ar-rijal juga ini. Jadi ar-rijal itu suami yang punya otoritas utama kekuasaan, istrinya di bawah suami, gitu kan? Gitu. Suami punya otoritas kepada anak, itu tugasnya begitu. Jadi dalam konteks ini yatim ya yatim, piatu ya piatu, karena ini telah dilaksanakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dialog dengan anak yatim mau Idul Fitri, keluar dari rumah maka ada orang lagi nangis nggak pakai baju, bukan pakai bajunya juga sudah rusak, sudah lusuh, sedangkan anak-anak semuanya pakai baju bagus, pakai minyak wangi, sendal bagus. Ini ada satu nangis, maka Nabi nggak jadi ke masjidnya. Khotbah Idul Adhanya tertunda dulu, ditanya dulu, kamu kenapa nangis? Ya kami waktu itu si anak itu nggak tahu bahwa yang nanya itu Rasulullah. Nah kemudian kata si anak itu, kami ini anak yatim. Kemudian ibu kami nikah lagi dengan bapak yang baru, artinya bapak tiri. Ya akhirnya kami diusir, dihadrit sampai kami nggak bisa bertemu dengan ibu. Maka kami tidak bisa lebaran di sini. Maka kata Nabi, mari kita ikut rumah. Jadi Nabi balik lagi ke rumah, nggak jadi ke masjid, ke tempat balik, ayo balik. Maka datanglah pada Aisyah, jadikanlah putra kita ini. Ini anak, jadi anak kita. Tahukah kamu? Maukah kamu Aisyah sebagai ibumu? Aku Rasul adalah bapakmu. Kemudian Fatimah sebagai kakakmu, Hasan Husain sebagai anak. Baru tahu anak ternyata ini Rasulullah. Malu dia akhirnya. Dikasih baju, pakaian, kemudian suruh main lagi. Setelah itu main, maka anak yatim itu sama teman-temannya kan kaget. Loh, tadi kamu nangis, sekarang jadi mewah, kamu punya rambut, punya wangi, baju bagus, pegang. Kenapa? Bagaimana aku tidak gembira? Aku punya orang tua Muhammad Rasulullah. Aisyah ibuku, kemudian Fatimah kakakku, Hasan Husain ponakan. Waduh, pada nangis semua. Anak-anak pada nangis semua. Kalau begitu aku pengen jadi yatim. Nah itu yang jelas yang yatim itu nggak punya bapak. Piatu itu nggak tersentuh di sini. Nanti kalau piatu hubungannya dengan orang yang orang yang harus ditolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu kelompoknya ke sana. Tapi kalau yatim khusus orang yang tidak punya orang bapak itu khusus ya. Maka demikian untuk sementara barangkali. Pak Kiai, ya. Pak Rasulullah itu sebenarnya abal yatim ya. Gampang mengatakan, maukah Muhammad dari bapakmu gitu ya. Jadi kalau zaman Rasul itu kalau ada yatim dilelang siapa yang jadi bapak yatim. Aku saya. Jangan semuanya. Terus motivasinya begini. Khairul bait fihi yatimun allati yusannu oleh. Itu motivasinya. Sebaik-baiknya rumah ada yatimnya dan yatim itu diperlakukan dengan baik. Dan semua ada yatim tapi yatimnya setiap hari dipukul terus. Itu rumah sial itu. Itu ada hadisnya itu. Baik, mungkin Bapak Ibu semuanya udah banyak tamu. Ya, makasih Pak. Rekaman kita dulu, nanti kita sambung lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian rekaman kita. Semoga Bapak-Bapak Ibu yang nggak sempat hadir di sini bisa menikmati rekaman kami ini. Yang mungkin insya Allah sebentar lagi akan kami upload. Dan untuk itu kita sambung dengan tanya jawab kita tanpa rekaman. Demikian, mohon maaf. Pak Kiai, kita tutup dulu rekaman kita ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga ada manfaat bagi kita semuanya di diskusi kita ini. Dan habis ini kita sambung lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.